Yang dikasihi Tuhan, Irene, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dunia yang semakin sukar ini, kita harus memiliki kecakapan dalam menghadapi penderitaan. Mungkin semua kita bertanya, mengapa kita harus cakap menghadapi penderitaan? Jawabannya adalah karena penderitaan adalah suatu kepastian dalam hidup di dunia yang berdosa ini. Suatu saat kita pasti akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang dimaksud bisa dalam bentuk penderitaan fisik, yaitu sakit penyakit yang dapat menyebabkan kematian, yang sekarang ini diperparah dengan COVID-19. Penderitaan juga berarti duka cita karena orang-orang yang kita kasihi menderita sakit dan meninggal dunia. Penderitaan juga disebabkan karena dosa kita sendiri atau dosa orang lain yang sering kali terjadi dalam bentuk kecelakaan maupun bencana. Penderitaan karena tekanan hidup yang semakin berat dalam hal ekonomi. Juga penderitaan emosional karena kita bergumul dengan perasaan tidak mampu, kita merasa kesepian, kita marah, kita kecewa, kita khawatir, ataupun takut. Kita harus menerima bahwa penderitaan tidak bisa dihindari. Penderitaan bisa membuat kita hancur atau justru penderitaan akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan itu semua tergantung dari bagaimana cara kita menghadapi penderitaan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur menegaskan pentingnya kecakapan menghadapi penderitaan. Jika kita gagal menangani penderitaan, kita bisa binasa karena murtad. Benih yang jatuh di tanah berbatu itu menggambarkan orang-orang yang pada awalnya menerima firman dengan sukacita, tetapi tidak berakar dalam, sehingga ketika penderitaan atau penganiayaan datang, mereka menjadi murtad. Benih yang jatuh di tanah yang berduri menggambarkan mereka yang tampaknya tumbuh untuk sementara waktu, tetapi kemudian karena tidak cakap menangani kekhawatiran dunia ini, akhirnya tidak menghasilkan buah untuk hidup yang kekal. Jika kita tidak belajar bagaimana menangani penderitaan, kekhawatiran, dan jenis penderitaan yang lain, kita tidak akan bertahan dalam iman. Di sisi lain, jika kita benar-benar belajar bagaimana menangani penderitaan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi penderitaan agar kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Kecakapan seperti apa yang kita butuhkan? Pada bagian pertama ini, mari kita membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka sikap atau kecakapan dalam menghadapi penderitaan yang pertama adalah kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat dan menyerahkan semua kekhawatiran hidup kita. Saat kita mengalami penderitaan, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya. Kata Yunani yang diterjemahkan kekhawatiran itu berasal
dari kata yang berarti memisahkan, yaitu kata merimna, yang berarti worry atau khawatir, anxiety atau kecemasan. Kekhawatiran akan memecahkan pikiran kita, sehingga kita tidak dapat berkonsentrasi pada hal-hal tertentu, sehingga pikiran kita ngerambiang kemana-mana. Seseorang telah mendefinisikan kekhawatiran sebagai setitik kecil ketakutan di pikiran yang membuat semua pikiran kita menjadi terkuras karena kelelahan. Dengan demikian, kekhawatiran dan kecemasan itu mengalihkan kita dari hal-hal produktif yang Tuhan ingin kita lakukan dan menghabiskan semua pikiran kita pada ketakutan atau sesuatu yang kita khawatirkan itu. Itu sebabnya kita harus dapat menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau tidak, maka kita tidak akan sanggup menghadapi kehidupan ini. Mengapa ada kebutuhan untuk merendahkan diri saat pencobaan atau saat mengalami penderitaan? Karena inti dari kekhawatiran itu disebabkan karena kita ini maunya menangani segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Manusia itu cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Jadi saat kita sadar bahwa kita terbatas dan kita tidak mampu menghadapi semuanya sendiri, maka kekhawatiran akan datang menyerang kehidupan kita. Itu sebabnya kita butuh merendahkan diri saat kita mengalami penderitaan atau pencobaan. Kita semua juga memiliki kecenderungan berdosa dengan merasa mampu menghadapi segala sesuatu sendiri. Kita melupakan Tuhan, kita menggeser Tuhan dari posisinya sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Bahkan kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, seringkali ketika terjadi penderitaan, kita benar-benar mengabaikan Tuhan dan lebih percaya pada diri kita sendiri dan pada kemampuan kita sendiri untuk mengatasi penderitaan yang kita hadapi. Kita memang meminta pertolongan Tuhan, tapi kita tidak tahu apa artinya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sampai Dia membawa kita melalui penderitaan atau pencobaan yang lebih besar. Bahkan kita cenderung berebut dengan Tuhan untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Kita tidak mau tunduk kepada pimpinan Tuhan dan kita tidak mau tunduk pada kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Akar dari mengandalkan diri sendiri adalah kesombongan. Seringkali kita tidak percaya pada apa yang dilakukan Tuhan. Kita ingin Tuhan melakukan apa yang kita pikir benar. Jika kita percaya pada Tuhan, mungkin kita masih berada dalam penderitaan, tetapi kita dapat melewati penderitaan tanpa harus merasa khawatir, tanpa kita mengalami kecemasan, karena kita merendahkan diri dengan tidak berusaha mengambil kendali atas segala apa yang kita hadapi, dan kita percaya pada kesanggupan Tuhan, kuasa Tuhan untuk menolong kita. Kita cenderung meragukan dua hal dalam masa-masa penderitaan. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan atas semua keadaan yang kita hadapi. Seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan ketika saya menghadapi semua persoalan ini? Dan yang kedua, kita meragukan kepeduliannya terhadap hidup kita. Kita seringkali juga berkata, jika Tuhan mengendalikan, jika Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan peduli kepada saya, lalu mengapa ini Tuhan biarkan terjadi? Rasul Petrus berkata bahwa kita harus merendahkan diri dan mengakui, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu.
atau yang berbicara tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan yang hebat itu. Tuhan tidak pernah tertidur ketika pencobaan atau penderitaan sedang menghantam kehidupan kita. Dan kita harus tunduk dan mempercayai kasih sayang Tuhan, perhatiannya yang penuh kasih kepada kita. Tuhan peduli kepada kita secara pribadi. Terlepas dari mana atau bagaimana kelihatannya keadaan kita di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. Tidak diragukan lagi, Petrus sedang mengingat ajaran Tuhan Yesus bahwa jika Tuhan memelihara burung-burung di udara dan bunga bakung di padang, maka jelas bahwa Tuhan akan memelihara kita, mempedulikan kehidupan kita, umat ketebusannya. Setelah mengakui kedua hal tersebut, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, kendali Tuhan atas segala sesuatu, dan kepeduliannya kepada kita, maka kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya melalui doa dan ucapan syukur. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menuliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat sedang menghadapi penderitaan atau pencobaan yang berat dalam hidup ini? Maka pesan firman Tuhan adalah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang akan memelihara hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.